Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menulis teks editorial. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang menulis teks editorial, apakah kalian tahu menulis itu apa? Menurut Tarigan, mengatakan bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. Menulis tidak diperoleh dengan alami, karena dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan dalam kegiatan menulis. Dalam kegiatan menulis, seseorang akan dituntut untuk kreatif dalam membuat tulisannya. Dan oleh karenanya, dalam membuat tulisannya, seseorang akan bernalar mencari ide untuk membuat tulisannya menarik dan banyak peminat orang-orang yang ingin membacanya. Jadi, sebenarnya menulis itu apa sih? Menulis adalah keterampilan berbahasa, bentuk komunikasi, dan penuangan ide. Menurut pendapat dari Tarigan tadi, mengatakan bahwa menulis tidak diperoleh secara alami, karena dalam kegiatan menulis ada beberapa tahapan. Berikut adalah beberapa tahapan menulis. Yang pertama ada tahap prapenulisan, yang kedua ada tahap penulisan, dan yang ketiga ada tahap revisi. Yang pertama, tahap prapenulisan. Kegiatan yang harus kita lakukan adalah pemilihan topik, pembatasan topik, judul, tujuan penulisan, sumber bahan penulisan, dan kerangka karangan yang ingin kita buat. Lalu yang kedua, ada tahap penulisan. Dalam tahap penulisan ini, kita mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan, lalu kita menentukan pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Ketiga, ada tahap revisi. Dalam tahap revisi ini, kita memperbaiki ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya. Itu tadi yang kita bahas dalam tahapan menulis secara umum. Sekarang kita akan membahas tentang kerangka teks editorial. Kerangka teks editorial ada 3, yakni 1. Pengenalan isu atau tesis, 2. Argumentasi, dan 3. Ada penegasan ulang pendapat. Pengenalan isu atau tesis biasanya berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya juga berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi biasanya berisi tentang alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta yang berdasarkan referensi tentunya yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang pendapat. Biasanya berisi tentang penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi untuk menegaskan, dan biasanya penegasan ulang pendapat ini berada di bagian akhir teks. Itu untuk kerangka teks editorial. Setelah kita mempelajari kerangka teks editorial, kini kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks editorial. Langkah-langkah dalam menulis teks editorial sendiri ada 4, yakni yang pertama, memilih atau selecting. Yang kedua, mengumpulkan atau collecting. Yang ketiga, mengaitkan atau connecting. Dan yang keempat adalah memperbaiki atau correcting. Langkah pertama dari penulisan teks editorial yakni memilih atau selecting. Langkah yang pertama ini
kita harus memilih topik penulisan dari teks editorial. Dalam memilih topik, harus berkaitan dengan isu yang akan menjadi dasar dari penulisan teks editorial sendiri. Isu yang akan diangkat perlu dipertimbangkan dan harus sesuai dengan kebijakan kita sebagai penulis. Lalu, pilihlah isu dengan topik menarik minat baca masyarakat dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Seperti contohnya tentang COVID-19, kenaikan BBM, atau demo-demo undang-undang Omnibus Law. Langkah yang kedua yakni mengumpulkan atau collecting. Dalam kegiatan ini, kita melakukan pengumpulan data berupa opini dan data pendukung berupa fakta yang berkaitan dengan isu yang kita tulis. Data pendukung tersebut dapat menjadi penguat opini dan memberikan penilaian yang objektif terhadap tulisan editorial. Teori dan pendapat para ahli pun perlu dipaparkan agar pendapat yang kita tulis lebih berbobot dan juga dapat dipercaya karena memiliki acuan yang jelas. Langkah yang ketiga yakni mengaitkan atau connecting. Dalam kegiatan ini, kita harus mengaitkan atau menghubungkan antara data yang kita peroleh dan argumen yang akan kita tulis agar kita dapat memberi solusi pada isu yang kita angkat sebagai tulisan editorial. Setelah kita melalui tahap selecting, collecting, dan connecting, langkah terakhir atau langkah yang keempat yakni memperbaiki atau correcting. Dalam kegiatan ini, kita harus membaca kembali tulisan yang telah kita buat secara menyeluruh dan memastikan tidak ada kesalahan dalam ketepatan isi, kalimat, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ditetapkan dalam pembuatan teks editorial.